Bapak Ibu, pemirsa di rumah, berikut ini adalah lokasi dari kantor RAC, kantor budidaya cacing. Ya, mari kita masuk ya. Jadi di area ini memang kita tanam tanaman jenis pisang-pisangan supaya kesannya lebih teduh, Bapak Ibu ya. Luas dari area ini Bapak Ibu untuk kantor RAC ini lebih kurang 1.200 meter persegi. Di ruangan ini memang ada area untuk aula, ada area untuk display, ada area untuk office, dan ada area untuk produksi. Ya, mari kita ini Bapak Ibu, ini adalah area untuk aula. Dan di sini kita mengadakan pertemuan-pertemuan untuk tamu maupun untuk kunjungan. Kemudian di sebelah sana ada area kantor ya untuk staf kita ya. Sana area kantor untuk staf kita yang admin. Ya, tapi ini pas anak-anak pas keluar sekawes ya. Waduh, posisinya ini rek. Engkau sampean potong dewe. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah area display ya, sekaligus area untuk ruang tamu. Jadi di area display ini Bapak Ibu bisa lihat di sini adalah macam-macam produk ya, yang semuanya berbahan dasar dari cacing ya. Ada cacing cair, ini cacing cair untuk unggas-unggasan. Kemudian ada cacing cair untuk udang. Ya, kemudian juga ada cacing cair untuk pertanian ya, atau kita sebut pupuk organik cair. Gitu. Kemudian Bapak Ibu, ini adalah histori ya dari RAC ya, dari awal 10 tahun yang lalu, tahun 2012 ini kita masih di garasi ya. Masih waktu itu masyarakat masih banyak yang menolak ini, kalau sudah disampaikan cacing sudah kayak apatis gitu ya. Jadi ini tahun-tahun yang berat bagi kita, 2012 sampai dengan 2014 itu masa-masa yang berat. Kemudian baru tahun 2014 ini kita pernah dipanggil oleh Kick Andy dalam show dari Kick Andy. Selanjutnya alhamdulillah kita terus mulai dikenal masyarakat. Kita mulai ada kunjungan-kunjungan dari pemerintah ataupun mungkin kunjungan dari instansi. Bahkan kita dapat kunjungan dari lembaga lembaga World Bank, Bank Dunia, yang konsentrasi untuk penanganan lingkungan gitu. Nah, ini histori kita sampai dengan tahun 2022. Jadi kita setiap tahun memang punya proyek-proyek untuk inovasi. Untuk tahun 2023 ini Bapak Ibu, kita sekarang lagi inovasi pengembangan untuk area budidaya terpadu RAC seluas 1 hektar. Nanti kita akan bersama-sama ke sana. Kita lanjut Bapak Ibu. Ini area produksi ya. Kalau kita bikin kayak cacing cair atau cacing tepung, cacing kering. Nah, ini beberapa ruang ya. Ini area kalau bikin cacing cair di sini ya. Kita membuat juicing, kita memasak, merebus dan sebagainya di area dapur gitu ya. Ya. Oh ya, nggak apa, nanti kan dipotong-potong sama Pak Ngenu. Waduh, ini ruangnya masih sekilas ini aja gak apa-apa ya. Oke. Nah, ini ruang gudang. Di sini gudang untuk produk-produk yang sudah sudah selesai dikemas ya, di packing. Dan di sini ruang produksi. Nah, di sini kita memang untuk sterilisasi cacing cair supaya tidak terkontaminasi lingkungan luar. Nah, di sini kita bikin produk untuk finishing. Ada alat-alat untuk finishing di sana ya. Nah, ini untuk ruang lab, ruang tempat kita
melakukan kayak cek pH, kemudian cek kelembapan dan sebagainya ya. Ini ruang laboratorium. Okay. Kemudian mungkin ini juga area gudang untuk penyimpanan cacing cair ya. Kalau yang di sana gudang untuk cacing kering, yang di sini penyimpanan untuk cacing cair. Mungkin sekilas di situ kelihatan sedikit ya cacing cairnya. Ya, Bapak Ibu, kalau yang ruang ini adalah ruang untuk pengeringan secara matahari. Ya, jadi cacing yang sudah kita rebus, kemudian cacing kita tempatkan di kayak nampan begitu, Bapak Ibu. Nah, di sini sengaja kita buat tertutup supaya pengeringannya bisa lebih maksimal ya. Mau pas Kak mengeringkan Kak ya, pas kotor ya, ruang pengering panas Mbak. Nah, ini contoh cacing kering yang kita keringkan hari ini ya. Nah, setelah cacing kering ini bisa langsung kita kemas kalau memang pelanggan minta kiriman cacing kering, tapi ini juga bisa kita tepungkan untuk pelanggan yang butuh tepung. Okay. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kita di area tandon cacing ya. Yang itu sak-sak itu sebetulnya itu adalah kotoran sapi ya, kotoran sapi untuk makanan cacing sehari-hari ya. Kemudian, nah di sini Bapak Ibu, ini adalah tempat budidaya cacingnya sendiri ya. Di sini cacing kita kembangkan, kita kasih kotoran sapi. Bapak Ibu bisa lihat cacingnya ya. Nah ini ini cacing yang kita budidayakan. Nah, Bapak Ibu, cacing-cacing seperti ini sebagian langsung kita proses ya, untuk kita jus atau kita keringkan. Sebagian kita jadikan untuk makanan budidaya lanjutan kita. Ada budidaya lobster, ada budidaya sidat ya, dan budidaya belut. Jadi cacing sebagai pakan utama untuk lobster, sidat dan belut. Selanjutnya Bapak Ibu, kita ada di lokasi kolam-kolam untuk sidat ya. Jadi totalnya di sini ada 7 kolam. Masing-masing kolam ukurannya 2 kali 10 meter. Jadi sidat ini seperti belut. Ini menggunakan air tawar biasa. Kalau belut itu medianya lumpur, kalau sidat medianya air bening biasa ya. Jadi untuk satu kolam ini kita isi lebih kurang 20 kg sidat. Mungkin yang ya. Oke, ini ya, waktu ngasih makan sidat perlu. Tak uji-ujian CLS kita pancingin di saya. Nah, ada mulai kecil atau beti biarnya dulu. Oke, jak metu saya yes, kita metu. Nah, Bapak Ibu pemirsa, jadi nah ini kita lagi tadi sudah ngambil cacing dari tempat budidaya cacing. Ini sekarang cacingnya langsung bisa kita berikan ke sidat ya. Ini cacing ini makanan alaminya sidat. Jadi begitu sidat ketemu cacing dia langsung makan.
Dan kalau sidat ini Bapak Ibu, kita kita kasih cacing itu perkembangannya lebih cepat ya. Sidat ini mahal ya, 1 kilonya bisa 300 sampai 500 ribu per kilonya. Jadi ini kita berharap masyarakat satu saat akan juga ternak sidat ya, supaya bisa menambah income gitu ya. Nah, ini sudah langsung habis. Ya, langsung habis. Itu Bapak sekalian. Oke. Udah. Wanang sidatnya cepat gede Mbak, cepat gede karena apa? Karena betul-betul makanan asli yang digoleki sidat memang cacing itu. Iya, welut tapi air bening gitu. Langsung rebutan. Ya Bapak Ibu, selain kita kembangkan sidat ya, kita juga kembangkan lobster air laut ya. Kenapa kita kembangkan lobster air laut? Ya otomatis karena salah satu alasannya karena harganya lobster air laut itu mahal, 1 kilo sampai 1,5, 1,7, bahkan kalau dalam kondisi tertentu bisa 2 sampai 2,5 juta per kilogramnya. Dan lobster ini pakanan utamanya adalah cacing gitu ya. Lebih kurang seperti ini Bapak Ibu untuk gambarannya tentang kolam lobster air laut. Jadi ini asli air laut ya, yang kita ambil dari Sendang Biru. Kemudian lobster ya, kalau pada siang hari lobster memang banyak bersembunyi ke tempat-tempat sembunyian seperti di dalam genteng atau bubung ya, atau sembunyi di shelter-shelter seperti ini ya, di bambu-bambuan seperti ini. Nah, sama seperti sidat itu 1 meter persegi itu bisa kita isi lebih kurang 1 kilogram bibitan lobster air laut. Nah, di sini ada semacam bambu-bambuan atau yang kita sebut sebagai shelter ya, shelter. Shelter itu tempat tempat lobster air laut itu selain bersembunyi juga karena kebiasaan lobster air laut senang merangkak gitu ya, naik-naik ke shelter-shelter seperti ini ya. Kalau sidat itu panennya setiap 4 sampai 6 bulan sekali. Kalau lobster air laut itu lebih kurang panennya sekitar 6 sampai 8 bulan sekali ya. Itu Bapak Ibu, itu adalah tong-tong yang berisi air laut ya, yang memang kita pakai untuk ini kolam lobster air laut. Kita dapatkan tong air laut ini langsung dari Sendang Biru di sana. Kemarin kita beli itu 1 tangki 5.000 liter itu 2 juta sudah sampai di tempat. Ya, ini alat angkutnya. Oke, ya wis. Wah, ini pas kosong, gak apa-apa ya ini. Ya. Kalau ini adalah area apartemen cacing. Ini luasnya lebih kurang 9x10 atau 90 meter persegi. Kapasitas cacingnya lebih kurang 1,2 ton ya untuk area ini. Jadi kita sebut sebagai apartemen cacing karena memang di sini kita bagi dalam blok-blok seperti ini ya. Ada blok A, blok B, blok C, D sampai F. Ya, total kamarnya di sini itu ada sekitar 220 kamar Bapak Ibu sekalian. Tapi isinya bukan orang ya, isinya adalah cacing ya. Nah ini kebetulan karena permintaan cacing sangat tinggi sehingga ini untuk saat ini apartemen ini sebagian itu masih kosong. Nah sama Bapak Ibu, ini adalah cacingnya.
Jadi cacing Bapak Ibu kalau tinggal di apartemen seperti kita tinggal di apartemen, bener-bener cacing ini merasa sangat nyaman gitu ya. Nah ini cacingnya. Jadi untuk satu kamar ini Bapak Ibu, ini kamar 04 ya, blok D D04. Nah ini satu kotak ini lebih kurang ada 5 kg cacing ya. Jadi per kamar atau per kotak itu kita isi sekitar 5 kg cacing. Oke. Iki mari ini tren, Pak. Orang nang kan banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Bersama saya Rahma Lili di sini di acara Dunia Pertanian. Saat ini saya berada di Sukun, tepatnya di CV Alam Raya Jaya atau CV RAJ. Nah, untuk itu di samping kanan saya ada yang punya RAJ itu sendiri atau pengusahanya, pengusaha muda. Pada beliau nanti akan dipaparkan tentang usaha ini ya. Untuk itu kita ikuti terus perbincangan kita sampai selesai. Sebelumnya saya bertanya pada Bapak Adam atau ini mohon diperkenalkan ya tentang profil usaha ini, berikut panjenengan juga gimana sepak terjangnya usaha ini. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Lili ya yang sudah datang ke tempat kami dalam rangka untuk kita berbincang-bincang dunia pertanian ya. Bapak Ibu pemirsa, lembaga kami adalah RAJ Rumah Alam Jaya. Alamatnya ada di Jalan S. Supriyadi, Gang 9, nomor 42, Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Ya. Saya sendiri, Bapak Adam, nama lengkapnya Abdul Aziz Adam Maulida. Kalau posisi saya ya di sini sebagai owner sekaligus sebagai direktur mungkin begitu ya. Ya termasuk manajer juga Mbak Lili. Jadi merangkap. Itu perkenalan dari kami, dan di sini usaha kami memang fondasinya cacing Mbak Lili ya. Tapi dari cacing ini alhamdulillah kita bisa berkembang di bidang-bidang agrobisnis yang lain, ada di bidang pertanian, di bidang perikanan, dan di bidang peternakan. Jadi lebih jelasnya itu kita saat ini lagi pengembangan budidaya terpadu yang berbasis cacing ya. Itu sedikit perkenalan dari kami. Oke, terima kasih. Pertanyaan berikutnya mengenai jenis-jenis cacing yang ada di usaha ini itu apa saja ya, mungkin dijelaskan. Sebetulnya Bapak Ibu pemirsa, jenis cacing yang dikembangkan di usaha budidaya cacing ini kan ada banyak sebetulnya. Cuma yang paling umum itu ada 3. Ada cacing jenis LR atau Lumbricus rubellus, ada cacing jenis ANC, dan ada cacing jenis Tiger gitu. Nah, kalau di tempat kami sendiri itu kami mengembangkan jenis cacing ANC ya. Karena jenis cacing ANC ini perawatannya mudah, kemudian makanannya itu kan lebih luas, lebih fleksibel. Jadi hampir semua bahan organik yang ada di lingkungan kita itu semuanya bisa kita berikan ke cacing jenis ini ya, cacing ANC. Dan kebetulan juga jenis cacing ANC ini itu pangsa pasarnya itu lebih luas ya, khususnya di bidang agrobisnis ya. Mungkin itu Mbak Lili jenis cacing yang kita kembangkan. Terima kasih. Produk turunan dari cacing
itu sendiri bagaimana, Pak? Dan pemasarannya ya, mungkin bisa dijelaskan. Oke. Ya, ini berkaitan dengan pengembangan produk ya. Jadi sebetulnya cacing ini karena kebetulan lembaga kita ini selain kita budidaya, kita juga melakukan penelitian untuk pengembangan produk. Nah, di sini cukup banyak produk-produk turunan yang semuanya berbahan dasar dari cacing ya. Ada pertama ya, yang jelas cacing segar dulu. Nah, cacing segar ini Bapak Ibu pemirsa, itu biasanya kita pasarkan itu ke pemancingan, ke pakan ikan hias, ke pakan burung gitu ya. Saat ini yang namanya cacing segar itu sudah mulai dipasarkan ke sebagai pakan udang gitu Mbak Lili ya. Nah, itu untuk cacing segarnya. Kemudian ada produk turunan yang kedua yaitu cacing kering. Cacing kering itu cuma cacing segar yang kita keringkan ya, jadi cacing kering. Lah ini Bapak Ibu bisa jumpai ya itu di stand-stand toko herbal jamu, biasanya untuk penguat khasiat dari herbalnya. Kemudian ada cacing tepung. Nah, itu cacing kering yang kita tepungkan. Biasanya cacing tepung ini Bapak Ibu pemirsa itu dipakai untuk pakan ikan yang masih bayi-bayi itu. Nah, tepung cacing ini pakan nutrisi tinggi. Ibaratnya kalau bayi itu makannya kayak susu powder, susu bubuk gitu ya. Lah, susu bubuknya untuk ikan-ikan kecil ini ya tepung cacing tadi itu ya. Kemudian ada cacing minyak. Lah, ini biasanya untuk kosmetik dan farmasi. Nanti Mbak Lili bisa ngambil gambar-gambar produk-produk yang saya jelaskan barusan. Kemudian ada cacing pasta ya. Itu untuk ikan-ikan yang sudah lebih besar sedikit lah itu ya. Itu pengganti cacing sutra. Kemudian ada cacing cair ya, itu sebagai suplemen organik cair untuk perikanan, peternakan. Kalau untuk pertanian kita sebut sebagai pupuk organik cair. Nah, yaitu Mbak Lili ya mengenai produk-produk turunan yang kita kembangkan yang semuanya memang berbahan dasar dari cacing ya. Yang belum pemasarannya. Oh, pemasaran ya Mbak Lili ya. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu pemirsa, untuk pemasaran cacing ini awalnya ya memang kita masih di Malang, mungkin 10 tahun yang lalu, karena kita sudah lama ya di bidang pecacingan, sudah 13 tahunan. Iya, jadi awal-awalnya kita coba di pemancingan di sekitar Kota Malang. Kemudian karena seiring waktu perkembangan pasar semakin meluas, sehingga kita mulai masuk ke hampir ke seluruh Jawa Timur, khususnya untuk cacing segar untuk pakan udang. Ya, mulai dari Banyuwangi, Situbondo, Probolinggo, seterusnya itu ya. Itu cacing sebagai pakan udang, khususnya udang indukan ya. Kemudian kalau cacing cair itu karena sebagai suplemen organik ya, itu kita pasarkan untuk peternakan ayam, peternakan bebek itu sebagai kayak suplemen ya, suplemen untuk unggas-unggasan gitu. Nah, itu pasarnya juga di area Jawa Timur. Nah, ya alhamdulillah Mbak Lili ya dan Bapak Ibu pemirsa, kita sudah bisa ekspor ya ke Timur Tengah. Tapi yang kita ekspor itu vermikompos, kotoran cacing. Di sana di Timur Tengah itu sangat dibutuhkan yang namanya pupuk, karena di sana pada masa ini lagi mengembangkan program-program Zamrud Khatulistiwa atau penghijauan untuk gurun-gurun Sahara di sana. Nah, butuh vermikompos jumlah yang sangat besar. Nah, alhamdulillah karena kita dikenal sebagai peternak cacing ya, kita pasti menghasilkan banyak vermikompos. Nah, vermikompos atau kotoran cacing kita ini yang kita ekspor ke sana, ke Timur Tengah ya. Di Kuwait, kemudian ada di Bahrain, kayak gitu ya. Karena memang di sana kebetulan pada saat ini lagi program penghijauan ya untuk gurun-gurun Sahara di sana. Itu. Ya, termasuk Pakistan kayak gitu. Insya Allah ini saya rasa kebutuhannya akan semakin besar dan semakin besar ya, karena ini memang program utama yang ada di Timur Tengah di sana gitu ya.
Ya, mengenai kondisi masa pandemi yang kemarin itu bagaimana? Apakah efeknya begitu besar atau gak ngefek atau gimana ya? Eh, Mungkin dijelaskan ya. Kemarin baik ya, ya Corona corona ya, ya, ya Bapak Ibu pemirsa. Jadi karena kita semua sudah tahu ya bahwa cacing ini sebetulnya ini adalah kayak semacam obat sebetulnya. Jadi apa itu pada saat corona atau saat pandemi itu cacing malah habis Mbak, malah jadi rebutan banyak perusahaan ya. Apalagi waktu pandemi yang fase kedua yang delta itu ya, delta itu kan menyerang lambung. Nah, lambung itu, itu perusahaan-perusahaan itu banyak yang ke kita untuk nyari cacing gitu, dirubah menjadi kayak obat begitu ya. Ada yang berupa kapsul, ada yang berupa cairan gitu ya. Salah satunya itu Tahesta itu ya. Jadi saat pandemi, wah itu pas, saya rasa juga pas waktu tinggi-tingginya kebutuhan cacing ya. Tapi setelah pandemi, ya namanya cacing dibutuhkan banyak bidang ya, bidang pertanian, peternakan, perikanan ya. Ini ndak apa ya, ya tetap normal ya, kebutuhannya itu tetap apa ya normal, trennya bahkan akan terus naik trennya gitu ya, kayak gitu ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, saat pandemi ini kebutuhannya malah melonjak karena cacing digunakan sebagai untuk ini apa itu obat dan kosmetik delta. barangkali. Waktu itu enggak. Waktu itu lebih kepada obat untuk ini, untuk apa itu para pasien-pasien yang kena delta gitu ya. Atau pandemi itu kemarin ya, COVID-19 ya. Itu. Mengenai jumlah karyawan sekarang yang saya tanyakan itu berapa dan bagaimana untuk mengurusi mereka itu gimana untuk Ya, baik. Mengenai jumlah karyawan, karena memang bidang yang kita kerjakan kan agak banyak ya. Kita ya ada yang cacing, ada yang bagian penelitian seperti ini, ada yang bagian perawatan ikan, ada yang di terpadu yang di sana kan ada 1 hektar itu ya. Jadi ya otomatis jumlah karyawan kita hari ini sekitar 15 orang. Itu masing-masing punya apa itu job-job sendiri ya, kegiatan tanggung jawab sendiri-sendiri sesuai dengan pekerjaannya ya. Jadi yang merawat sidat ya ada sendiri, yang merawat yang bikin produk cacing kering nah, itu ada sendiri, yang merawat pertanian ada sendiri, yang bagian pembangunan ada sendiri. Jadi ya masing-masing sudah punya kegiatan sendiri-sendiri ya. Iya, bidangnya sendiri-sendiri kayak gitu. Ya, lebih kurang seperti itu. Apakah punya anak buah atau Ya, iya betul. Satu pertanian gitu ya, di bidang pertanian itu ada satu bahasanya kepala regunya. Itu punya apa ya, bawahan gitu ya. Itu 2 orang. Ya, tergantung sih, tapi memang sih selalu ada kepala regu, ada ininya pembantu gitu ya, asisten gitu. Nah, kayak gitu, lebih kurang seperti itu. Dan alhamdulillah memang di RAJ ini kita juga apa ya, karena terus berinovasi ya semoga saja apa itu dari hari ke hari kita bisa terus berkembang gitu ya. Oke. mungkin di setiap usaha itu kan ada keterlibatan pihak lain ya, nggak kita ngurusi sendiri usaha itu. Nah, sejauh mana keterlibatan pihak luar terhadap usaha ini? Ya, gitu. Ya. Tentang keterlibatan dari pihak luar ya. Pihak luar itu kan macam-macam ya, ada pihak swasta, ada pihak bank, ada akademisi perguruan tinggi, ada pemerintah gitu ya. Ya memang sih masing-masing adalah keterlibatan. Cuma yang paling tinggi keterlibatannya adalah dari pihak akademisi, pihak perguruan tinggi. Itu ya dalam rangka apa sih? Dalam rangka melakukan penelitian bersama. Mungkin bisa dijelaskan akademisi mana? Oh, perguruan tingginya ya memang kita ini yang saat ini ya yang sering berhubungan dengan RAJ itu dari kampus Brawijaya,
dari kampus Yunisma dan dari kampus Widya Gama. Oh ya, Universitas Widya Gama, semuanya Malang semua. Tapi saat ini kita lagi kerjasama dengan ITS ya, kampus di Surabaya. Itu ya, ya kampus saya sendiri. Itu lagi kita punya proyek untuk pengembangan desa devisa itu di Batu ya, di desa, saya lupa nama desanya tapi di Batu. Itu kita ada kerjasama dengan ITS. Nah, kita juga kerjasama dengan pihak apa itu swasta ya, apa itu dalam rangka kalau pihak swasta kemarin ini berpartner untuk marketing produk, karena pihak swasta itu support dalam hal pemasaran produk ya. Kemudian kalau dari pihak pemerintah memang kemarin kita dibantulah, difasilitasi untuk ini kemudian perizinan pemasaran gitu ya. Kemudian kalau dari pihak bank ya kita apa itu ya biasalah kita pinjam bank ya. Itu karena ya semua usaha mesti butuh lah untuk pinjaman bank kak gitu ya. Ya itulah gambaran apa namanya tentang keterlibatan dari pihak luar ya, bersama-sama dengan RAJ gitu. Ya. Mungkin pertanyaan terakhir, bagaimana tentang harapan atau prospek usaha ini ke depan? Mungkin bisa dijelaskan secara global gitu. Ya, baik. Bapak Ibu pemirsa di rumah, RAJ dari awal sudah punya visi ya, bagaimana kita itu apa itu berkembang itu di bidang agrobisnis ya, di bidang agrobisnis, baik di bidang pertanian, perikanan maupun peternakan, dan semuanya adalah organik begitu. Nah, memang pada saat ini bidang-bidang seperti ini kan agak ditinggal ya sama sama generasi muda gitu ya, pertanian gitu lah. Padahal Bapak Ibu pemirsa, kalau Bapak Ibu benar-benar fokus di bidang pertanian, di bidang peternakan dan di bidang perikanan, sebetulnya bisnis ini adalah bisnis yang tidak akan pernah habis pasarnya, karena kan untuk kebutuhan manusia, kan untuk konsumsi sebetulnya. Nah, jadi kita bagaimana dari waktu ke waktu untuk kita terus memaksimalkan ya, belajar supaya di bidang ini kita selain kita bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa bidang ini adalah bidang agrobisnis, maksudnya itu bidang yang punya potensi yang bagus ya, prospek yang bagus masa depannya. Kemudian termasuk begini, di bidang agrobisnis seperti ini kita akan terus melakukan inovasi ya, supaya nanti untuk generasi selanjutnya itu tinggal ini aja, tinggal meneruskan gitu ya. Jadi kita bahasanya itu bisa dikatakan kita ini agak babat alas gitu ya, memperkenalkan khususnya dunia percacingan seperti ini. Nanti semoga harapan kita dengan kita berusaha maksimal untuk melakukan inovasi, nanti generasi yang selanjutnya itu akan lebih mudah untuk melanjutkan begitu, melestarikan begitu, menyempurnakan kayak gitu ya, memajukan. Itu aja harapan kita, itu sebetulnya organik agrobisnis gitu ya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan harapan kita ke depan ya. Oke. Terima kasih kepada Bapak narasumber atau Direktur CV Rumah Alam Jaya atau RAJ. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kegiatan ini bisa menginspirasi semua warga Malang Raya, khususnya warga Indonesia, tanah air Indonesia ya, pada umumnya. Sekian dari kami. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.